Halo, jumpa lagi sama gue Sijo Keres 43. Kali ini gue akan mengerjakan salah satu kendaraan SE Special Engine dari KTM 250. Nah kali ini nih KTM Racing EXCF tahun 2010. Ya karena ini pengen gue belah mesinnya. Enggak dibelah, mau diangkat bagian cylinder headnya karena dia low kompresi dia hilang. Kemungkinan tuh bisa karena ring saya rapet, apalagi klepnya bocor atau klepnya bengkok. Maka dari itu langsung aja kita bongkar sekalian gua umbar spek-speknya mengenai kendaraan ini. Kalau ikuti terus pembongkarannya, mantap. Bohong. Tutup dari Hongkong. Untuk tipe filternya dia kayak gini ya, kayak bantal anak bayi. Oh ini filternya juga udah mulai ini nih, rontok bro. Untuk radiator dia misah antara kanan sama kiri. Jadi macam nih, sama kayak KTM 6D, tapi rata-rata emang begitu sih. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ya. Tahap-tahap bongkar-bongkarannya, filter kita buka dulu. Kita lihat yuk untuk spesifikasi CDI. Oh, walaupun ini made in Austria, tapi untuk spesifikasi CDI-nya dia itu tetap made in Japan ya. Tetap menggunakan produk dari Jepang. Untuk coilnya juga apa ini? Belum tahu, udah belum dilihat coilnya. Mio ya? Kayaknya mah iya dah. Oh, karena sebelumnya ternyata kendaraan ini tuh udah pernah dibongkar. Itu bisa terlihat dari sistem kabel yang udah nggak beraturan ya, abstrak seperti ini. Kedua ada bekas-bekas lem ya di bagian blok seher. Oke, udah pernah dibongkar, udah jelas. Kita akan lihat spesifikasi dari si karburatornya, diameternya atau apa. Oke. Wow, dia punya karbu gede banget. Tipe scape-nya kayaknya sih kotak deh. Nanti jadi kita akan berhitung ya untuk diameternya. Mulai dari spuyer, segala-galanya kita akan coba untuk lihat ya. Ini, lu biar masuk YouTube. Nama lu siapa? Heruhore21 @heruhore21 di Instagram. Jadi suatu saat lu udah menua, lu tahu masa muda lu kayak begini nih ya. Dasar lu ladusing. Ya Allah. Iya. Kau juga pakai mata tolak kayak orang bodoh kan? Nggak tahu, nggak ada. Jangan diambil Zero deh. Tadi itu bener-bener kain lap apa bajunya Mang Sawal main di bawah baik. Kain lap mana tadi? Aduh bener-bener. Udah tolak-tolak awal, ternyata bukan kain lap nih. Emang ngerokok ini. Ya ngerokok sih dah, silakan. Tola-tole si putu. Nggak ada, kain lapnya hilang. Tadi ngambil kain lap di belakang, jangan diburan Bang Sawal. Mon, kain lap lu pindahin. Di sana no. Di mana? Jemur. No, kain lap no. Ini moge ya. CBR 600 RR. Lagi gue bongkar juga. Ingat, jangan lupa untuk meneliti apa yang lu bongkar. Jadi nanti ketika lu masang lu nggak bingung. Jadi begitu bro.
kalau lau-lau pada ngebongkar kendaraan yang belum pernah lau bongkar sebelumnya. Misalnya dari penggantian busi gitu kan, apa segala kita harus ukur, karena jenis motor itu beda produk, itu beda bahan juga. Seperti ini ya. Untuk klep bawah, noken as bawah dia punya ini nih, dead kompresi ya. Jadi kita ingat, kalau atas enggak. Oke. Jadi sistem untuk pelatuk klepnya atau sepatu klepnya gue juga baru lihat. Oh, dia modelnya kayak begini nih bro ya untuk model. Nah, setelah kita udah bongkar yang satu tadi tuh, kita kembali ngebongkar yang satunya lagi nih, rumahnya. Ini dibongkar juga, dicongkel juga tadi menggunakan obeng. Kita teliti terlebih dahulu, jika bukanya agak sedikit keras, apakah di situ ada yang ngeganjel atau ada sepi atau baut yang tersembunyi yang ada. Nah, bener kan? Jadi ternyata di sini ada baut yang sebelumnya tak terlihat ya dalam lubang. Jadi kalau lu main tongkal kan dia kan ketutup oli nih, itu kan akhirnya patah atau enggak ada kerusakan atau kecacatan di kendaraan tersebut. Nah, terus gandos bro. Jadi gua akan tune up sekaligus servis besar kendaraan ini. Jadi setelah baut udah kita buka, kita tinggal angkat ya. Oke, angkat, coba lihat. Nah, jadi ini nih bro, untuk si setelan klep itu dia seperti ini cara kerjanya. Dia lebih kayak pisang, bukan kayak sepatu klep. Oke, tapi ini udah didesain bener-bener desain oleh para profesor ya, yang bener-bener oke. Nah, tahap berikutnya kita bisa kendorin baut untuk duduk lidah tensioner rantai keteng ada di sini. Untuk klep-klepnya kita udah mulai lihat, dia tetap menggunakan ini ya. Jadi kita harus bisa sedikit berhati-hati karena dia menggunakan sim-siman seperti ini. Jadi usahain jangan ketuker sim-simannya antara si atas sama si bawah. Jadi nanti kita gunakan ini apa namanya itu tadi, isolasi kertas, kita tulisin bawah, baru lagi yang satu kita tulisin atas gitu bro. 13. Berarti kita mulai ngebuka baut ini nih ya, baut head. Oke, 1, 2, sama di sisi luar terlihat tuh dekat busi ada 1, 2. Kita mulai eksekusi bro. Kita mulai buka baut headnya ya, baut silinder head. Jadi motor ini tuh karena mungkin motor luar, jadi kebanyakan dari segi baut itu ada banyak yang ganjil kayak 13 gitu kan. Ini dibuka selang-seling ya, antara kanan kiri. Coba. Nah, jadi kita mulai kendorin si baut-baut kendaraan ini. Kita akan langsung lihat spesifikasi untuk head, diameter klep, sama seher. Baru nanti kita hitung berapa langkahnya, berapa langkah stroke dari kendaraan ini setelah kita ngeliat sehernya. Karena posisinya untuk kendaraan ini jelas 250 cc. cc dia SE ya, special engine. Oh lupa, kebetulan pala gua pusing, jadi gua minum bodrek ekstra. Oke, ini Jos Gandos terpercaya, karena dimana kepusingan pala gua itu sembuh, termaksud kepusingan utang piutang itu sembuh juga. Yang nggak sembuh itu cuman kalau pusing pala berbi, pala berbi. Nah, baut sudah terbuka. Setelah itu kita akan langsung ngelihat diameter dari
si seher, dari si klep. Nah, ada kelihat ya. Oke. Bisa mulai buka. Nah, udah mulai tarik. Nih, pegangin. Gas. Kok videonya suka berbet ya, Mon? Jadi kalau untuk diameter seher dia sangatlah besar. Dia setara sama seher mobil kayaknya. Ya, di sini ada kodenya, serinya. Serinya belum kelihatan. Nanti sorry. Videonya abstrak. Ya. Untuk diameter si klep, dia juga cukup besar, bro. Sorry, cukup besar, bro. Jadi kita akan langsung lihat nih, di mana sih kerusakannya kendaraan ini. Di sini bisa kelihatan ada sedikit goresan, luka di sini ya. Nih, kayaknya sih dia tuh nabrak busi. Tadi busi mana? Oh bener, bro, tuh busi dia ngerapet. Ya, di sini juga ada bekas gesekan nih, sini nih. Jadi ternyata si busi ini kepanjangan, karena ini bukan busi pada umumnya harusnya dipakai di KTM. Sebenarnya sih bisa aja, bisa busi ini digunakan, tapi tadinya sayangnya awalnya si mekanik itu tidak memperhatikan ketika yang punya kendaraan ini minta ganti busi. Dia nggak perhatiin busi lamanya panjangnya semana atau bagaimana dia nggak perhatiin. Coba kita pasang dulu businya biar kita lebih detail mengetahui ya. Ini kunci busi yang udah kita bikin. Kok videonya sering berbet, kenapa ya? Mana? Sering kayak lambat tangan gua gitu. Ini. Jadi ada kemungkinan dia juga nabrak seher karena businya terlalu tinggi. Nah, ini ada bekasnya nih, bro. Ini jelas nih ya. Ini jelas nih. Tuh. Ini ada bekas tabrakan. Ya kan? Jadi bener ternyata si busi itu terlalu panjang. Ya. Maka dari itu si motor tuh ngeblank. Kedua nggak mau hidup juga. Nah, jadi setelah kita udah buka blok silinder head, kita akan lanjut ke blok sehernya. Di sini Anda bisa lihat ya. Made in Austria. Atau lengkapnya Made in Austria. Lah iya nih Austria, dasar orang dusun. Austria itu bekas pecahannya Rusia sana, goblok. Dungu apa lu ya? Yang lo tahu cuman dongkal, dasar lo akam sih. Nah. Udah iyalah, Austria dia nggak tahu. Lo tahu Austria? Ya Allah, lo nggak tahu Austria? Austria itu negara. Sono lo di Soviet, sono. Hah? Iya. Sama kayak Bulgaria. Lo tau Bulgaria? Lo cari itu di peta. Lo cari sendiri sono di peta. Bulgaria lo nggak tahu. Mungkin langsung mulai membuka. Enggak. Kalau zaman sekarang enak, bro, udah banyak online.
Jadi kita bisa beli part-part ini. Kalau kita nggak bisa nyarinya, kita bisa beli di part online. Nah, ini dia bro, blok sernya udah mulai diangkat. Wih, dia untuk blok seher ini sangatlah enteng. Jadi kemungkinan bahannya ini ya samalah kayak Ninja 2 tak gitu kan. Itu modelnya dia tuh kayak apa ya? Kayak keramik gitu, bro. Kayak karbon keramik gitu kan, dengan diameter yang sangat besar seperti ini. Untuk si seher juga. Nah, ternyata dia ini single ring ya. Sehernya juga sangat tipis, tapi bisa kita lihat kenapa blok ini pendek, tapi dia punya crankcase itu tinggi dalamnya seperti itu. Jadi kita akan mulai buka sehernya. Dan setelah itu kita akan mulai servis. Oke bro, sebelumnya sorry karena saat waktu gua servis bersih-bersih kendaraan ini gua nggak sempat videoin karena posisi bengkel lagi ramai. Tapi gua akan sedikit mengubah spek tentang ya kendaraan dari motor ini, dari mulai diameter seher, klep, bahan-bahannya apa aja, mereknya apa aja, karburator, penas, ya. Jadi langsung aja deh kita ukur ya. Jadi ini untuk sehernya ini terlihat ya. Sehernya mereknya Elco. Elco itu kisaran berapa harganya ya? Kurang tahu. Kurang tahu ini. Kurang tahu loh kalau Elco. Kalau Winseco itu jelas satu sehernya ini bisa 5 jutaan. Itu sehernya aja ya. Untuk diameter sehernya itu kita akan lihat. Wow. 76. Ini 7, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Ya, garis nol ini ya. Temu tuh 6. 76 mm ya, atau 7,5 cm kurang lebihnya untuk diameter si seher. Ya kan? Kalau untuk penghitungan cc, kalau menurut gua cc-nya bisa ada di 250 itu karena diameter seher 76, kemungkinan untuk stroke langkah dari kendaraan ini itu sekitar 41 mm. Coba deh ntar lo hitung pakai rumus. Nah, untuk klep in ini dia ini 4 klep ya. Untuk innya itu dia punya ukuran, coba kita lihat, itu 31 pas. Untuk diameter klep atas tuh 31 ya. Ini ada 2 klep. Untuk diameter klep bawahnya exhaustnya itu 26 ya, 26 ya. Untuk bagian bawah dia 26, atasnya itu 31. Nah, kalau untuk bahan dari si klep ini itu tuh titanium bahannya. Jadi yang udah gue lihat sih untuk harganya, mereknya itu Delwes, satu klepnya itu 2 juta rupiah satu. Jadi lu bisa bayangin kalau 4 kali 4 itu sekitaran 8 jutaan. Untuk noken AC dia umum ya, dengan memiliki durasi tinggi itu sekitar 37. Untuk pinggangnya itu 29,5. Untuk spek-spek seperti itu. Untuk bahan semua di sini tertulis made in Austria. Semua untuk bagian-bagian mesinnya itu semua tertulis ya, made in Austria. Nah, kalau untuk pemakaian oli, kalau anjuran dari perusahaan ini, pemakaian olinya itu
oli khusus dari untuk kendaraan itu Motorex. Jadi kita akan pakai oli Motorex. Kedua businya itu bus ya, busi untuk tekanan kompresi tinggi, karena kalau dihitung kompresinya sekitar 13 sampai 14-an, karena dia bener-bener rata bibirnya tanpa nut ya. Nah yang bikin gua tuh nyengang itu ya, yang menurut gua jos gandos itu diameter karbu tuh. Jadi lu akan lihat karbunya segede gini. Karbunya kayaknya lebih gedean karbu ini daripada telapak tangan gue, ya kan? Lu bisa lihat karbunya. Victory-nya bulat untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakang, oke. Kita akan ukur untuk bagian depan diameter karbunya. Itu di ukuran 42 mm. Ya, di 42 mm untuk bagian depan. Ya, untuk bagian belakangnya itu lebih kecil ternyata. Itu 40 mm. Ya, kurang lebih di 40 mm. Dan dia ini memiliki tipe skep itu kotak. Lo bisa lihat nih, semua kotak-kotak di sini ya. Ya kan? Dengan sistem dia itu bukan tali gas langsung dari atas, tapi tuas, jadi seperti ini. Coba dilihatin seperti ini nih, tuh sistemnya. Dia ditarik sama tuas ini, ya tuh. Ya itu kotak ya, Anda bisa lihat skep, untuk model skepnya dia kotak. Nah, ini. Jadi sedikit info tentang tentang spesifikasi dari kendaraan ini tadi seperti itu, dengan diameter seher 76 ya kan, diameter klep atas 31, yang bawah itu 26, dan diameter seher karburator itu skep kotaknya itu depannya itu 42, belakangnya 40. Nah menurut gua nih, anjuran dari gua untuk motor-motor tipe kayak begini, kita jangan gunakan bahan-bahan biasa, terutama mulai dari oli, busi, atau air radiatornya, karena kan motor ini termaksud beda, termaksud spesial. Walaupun ini masih yang termaksud masih yang buat harian, karena di speedometernya itu masih ada lambang buat sen kanan kiri atau apa gitu kan. Beda sama KTM 6D yang special edition ya kan, yang SE itu yang benar-benar dikhususkan memang untuk di track ya. Oke bro, kalau begitu langsung aja nih gua akan pasang kendaraan ini, mulai dari sama seperti mulai dari gua ngebongkar gua apa dulu ya kan, sampai terakhir gua di terakhir kan pengangkatan blok pengangkatan blok seher dan pencopotan seher. Setelah itu akan gue ulangi seperti itu. Jadi kayaknya gue gak perlu videoin, lu juga pasti ngerti lah. Jadi intinya lu jangan pernah lupa ketika lu bongkar kayak gimana, jadi lu masang juga nggak tender. Oke? Jadi nanti besok kita langsung test drive Jos Gandos Mama Mia jatuh. Stabil ya? Iya, khusus buat vlog. Oke, tuntas sudah perancangan KTM apa ya? Austria apa nih? KTM Racing EXCF 2008. Setelah mengalami kerusakan yang cukup parah, begitu banyak akal-akalannya, tuntas sudah, dan memakan waktu cukup lama, 2 minggu. Karena apa? Bahannya susah dicari. Dari mulai seal cap ya dan lain-lain juga. Langsung kita tes aja ya, hidup apa enggaknya. Ini jokinya nih. Wih, jokinya doi nih. Tuh. Ya, joki harus begitu dulu. Ya kan? Langsung kita hidupin. Setelah itu kita akan test drive. Coba ngetesnya di sono di ruko. Oke, Selamon. Enggak, udah hidupin langsung.
Setelah kan udah enak. Ya, apa aja. Karena step lah. Iyalah. Hancur. Guys, kameranya belum banget. On. Geber, geber, geber. Wih. Itu ciri khas dari special engine dari SE. Beberapa menit lagi kita akan ngetes jalannya, oke? Sekarang kita akan mulai tester dari kendaraan ini yang baru saja hidup. Back from the dead. Hai, Mon. Apaan lagi? Jual apaan? Kompresor apaan? Enggak, kompresor apaan dulu? Agak mau kok. Ada-ada aja lagi nge-review video jual kompresor, berapa duit? Murah. Iya, kompresornya yang kayak gimana? Kecil ini. Penbel apa bukan? Bang, Suaranya berisik gak? suaranya adem kayak mesinnya dihidupin. Bohong. Enggak serius. Suaranya berisik lah. Atuh gue di video apa ngomongnya gue. Ya makanya sono ke bengkel dulu, gua getok juga lo. Masa orang namanya Bruno? Lo orang apa gogok? PA lo. Loh, isi mun hilang. Lagi bensin. Isi bensin. Bisa dah. Stikernya copot. Mana? Stikernya copot. Stiker. Bisa dah. Stikernya copot. Mana? Stikernya copot.